Oke, halo teman-teman, apa kabar? Di video terakhir saya udah membahas tentang bagaimana cara kita bisa install NXN di lokal komputer Windows teman-teman gitu ya, khususnya di Windows 10 gitu kan. Tapi ada sedikit yang kurang gitu ya dari proses instalasi kemarin gitu teman-teman. Yang pertama, teman-teman nggak setiap kali restart Windows teman-teman dan nge-run lagi device-nya gitu ya, atau nge-run lagi service-nya, atau nge-run lagi si dockernya, itu data workflow teman-teman akan hilang gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman belum sambungkan itu atau konekkan itu ke database gitu ya. Jadi itu data itu hanya tersimpan di dalam kontainer aja gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita bisa konekkan NXN kita ke database. Jadi setiap kali teman-teman restart service teman-teman itu datanya nggak hilang gitu ya, workflow-nya nggak hilang gitu. Mari kita mulai. Di sini kita akan menggunakan Docker Compose karena kemarin kita udah install Docker ya. Jadi kita bakalan gunain Docker lagi gitu kan, Docker Compose lagi. Oke, lanjut aja ya. Harusnya kalau teman-teman udah install Docker Compose itu akan otomatis terinstall gitu ya secara default. Oke, yang pertama teman-teman bisa bikin dulu satu folder itu ya. Terserah mau teman-teman taruh di mana, mau teman-teman simpan di mana. Di sini aku simpan di drive D, terus folder project sama di dalam folder Docker gitu ya. Ini aku mau bikin folder baru, aku beri nama NXN. Terus kita bisa buka, kita bisa buat satu teks dokumen ya teman-teman ya. Yang pertama kita beri nama Docker Compose.yml. Jangan lupa ganti extensionnya ya teman-teman. Jika ada warning kayak gini, teman-teman bisa klik yes aja gitu ya. Terus satu file lagi, teman-teman bisa beri nama dia .nv. Oke, yes. Nah, dua file ini nanti akan kita edit ya. Yang pertama kita coba edit dulu .nv ya. Teman-teman bisa edit pakai notepad mungkin ya, notepad kalau ada gitu kan. Atau di sini aku bakal edit pakai VS Code kali ya. Mungkin pakai N14+ aja ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita mau tambah environment. Oke, yang pertama kita mau tambah environment domain name, kemudian ada subdomain, terus generic time zone, kemudian ada Postgres database, kemudian ada Postgres host, kemudian ada Postgres user, kemudian Postgres schema, sama yang terakhir Postgres password. Oke, kita start dari domain name dulu ya teman-teman. Ini kita buat localhost, terus generic zone nya kita buat Asia Jakarta karena aku sekarang posisi lagi di Jakarta ya, di area WIP ya teman-teman ya. Kemudian ada Postgres database, ini nanti nama database yang akan teman-teman gunakannya. Aku pakai NXN lokal, terus kemudian hostnya aku beri nama Postgres. Ini nanti sesuai dengan nama service yang teman-teman gunakan di Docker Compose ya.
nanti aku jelaskan selanjutnya. Terus Postgres usernya saya buat nxn aja, skemanya di public. Kemudian passwordnya ini teman-teman bisa buat apapun yang teman-teman suka. Kalau aku buat simpel aja ya, ini password database 123. Oke, ini bisa disimpan. Kemudian next kita bisa buka Docker Compose-nya juga. Oke, yang pertama nanti untuk Docker Compose ini bakalan aku copy ya di di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek deskripsi di bawah. Yang pertama ada version, kemudian ada service, image. Jangan lupa pakai tab aja ya teman-teman ya, karena XML ini dia sintaksnya pakai indentasi ya. Postgres 14 Alpine, terus port 6432, terus volume, ini in Postgres valid. Kemudian di environment-nya Postgres password kita pakai variabel yang ada di env ya teman-teman ya. Kemudian Postgres user, next ada Postgres db, oke, terus kemudian environment. Nah, next kita tambah networks. Oke, kita buat nxn network nxn lokal. Oke, kita lanjut ke service yang kedua, yaitu service nxn itu sendiri ya teman-teman ya. Image kita pakai image-nya nxn, terus kemudian kita buat dia selalu restart ya jika ada error. Kemudian kita open portnya di 5678. Oke, next di environment-nya yang pertama .env, production, next di db type kita gunakan Postgres db harusnya kita buat
kemudian di usernya password. Next di volume kita simpan di local NIN data. Oke, next di network kita simpan dia di icon lokal. Yang terakhir dia depends on service Postgre ya teman-teman. Dengan condition oke, next kita tambah di network. Oke, kita simpan. Next kita buka. Nah, ini kita bisa minimize sebentar ya. Terus kita bisa buka command line dari sini teman-teman. Kita bisa klik ini apa ya, navigation bar ya apa search bar ya, navigation bar ya misalnya. Kita ketikkan cmd. Nah, di sini kita bisa run docker compose up. Kita kembali lagi ke sini, kayaknya ini nggak perlu. Kita coba run lagi. Oh, ini kita belum bikin networknya ya teman-teman. Kita bisa ketik docker networks create, nama network yang mau kita gunakan network dan again lokal. Tidak pakai s, network create. Nah, ini ya docker network tanpa s ya teman-teman, create networks and icon lokal. Nanti jika muncul random string kayak gini ya, berarti teman-teman udah berhasil nge-create network baru. Kemudian kita bisa coba run lagi dockernya. Kita cek lagi. Oh, ini indentasinya teman-teman, kurang mundur ya. Jadi network ini harus berada di ini ya, bukan di urutan service, tapi dia sejajar dengan service, bukan di childnya service. Ini bisa teman-teman pastikan kalau dia mundur ya teman-teman ya. Kita bisa simpan, kita bisa run lagi. Nah, karena aku udah punya image Postgre dan udah punya image NICAN, jadi tidak ada proses pooling. Nah, ini start migrasi.
Oke, editor is not accessible via ini ya. Jadi harusnya ini udah bisa di run ya teman-teman ya. Udah bisa dibuka di browser teman-teman. Yes, seperti itu. Nanti langkah selanjutnya sama persis dengan video sebelumnya teman-teman. Itu terima kasih udah menonton. Like kalau suka, komen kalau ada pertanyaan, nanti aku bantu jawab, dan semoga bermanfaat. Thank you.